وصحبه لوجود الرشاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan para ulama, para hadirin, para kiai, para nyai, para sesepuh, bini sepuh, para ustaz dan ustazah, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus Al-Mukarram Sahibul Fadilah Abu Ya'fir Munawwir Asli MA, yang alhamdulillah beliau sudah menyampaikan ceramahnya tadi di awal. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, ayahanda tercinta Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Ahmad Subhan Hashim LC. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Baitus Salam beserta jajarannya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua RT, Ketua RW Kampung Gedong. Dan tidak lupa pula para hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah melimpahkan kita berlimpah luas nikmat, berlimpah luas rahmat, berlimpah luas karunia-Nya, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermutakarah di tempat yang insya Allah dimuliakan dan penuh barakah ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan, tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang telah membawa zaman dari zaman kegelapan menuju zaman terang merampok, Nabi yang telah membawa dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, Nabi yang telah membawa dari zaman onta sampai zamannya mobil Toyota, Nabi yang telah membawa dari zaman titik sampai zamannya Zaskia Botik, Nabi yang belum pernah ke Bandung tapi namanya selalu tersanjung, Nabi yang belum pernah ke Bogor tapi namanya selalu tersohor, Nabi yang bukan tim Persija nih bang ya, Nabi yang bukan tim Persija tapi namanya selalu kita puja-puja. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah 2023 Hijriah. Cuma kalau dipikir-pikir nih Pak ya, kita kan belum pernah ketemu Nabi, betul? Kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, betul? Tapi mengapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini bentuk kecintaan kita kepadanya, bentuk iman kita kepada beliau. Dan sebenarnya kita yang paling beruntung kok. Waktu suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang berkumpul dengan sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, tahukah engkau golongan-golongan yang soleh? Tahukah engkau golongan-golongan yang mulia? Para sahabat terjawab, apakah para malaikat? Ya Rasulullah. Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia? Sedangkan mereka ada selalu di sisi Allah. Ada lagi yang mulia. Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak mulia? Sedangkan mereka diberikan wahyu melalui malaikat. Ada lagi yang mulia. Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Sedangkan ada nabi, ada rasul yang duduk bersama kalian di tengah-tengah kalian. Lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah terdiam, kemudian menundukkan kepalanya, lalu mengeluarkan air mata sehingga membasahi pipi dan jantungnya. Kemudian beliau berkata, golongan yang aku rindui ini, golongan yang soleh ini, golongan yang nanti adanya di akhir zaman. Mereka tak pernah berjumpa denganku, mereka tak pernah menatap wajahku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntunglah kata Rasulullah orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku, dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung. Tidak tadi keberuntungan kok.
bagi orang yang belum pernah melihat itu, akan tetapi mereka beriman kepadamu. Siapa mereka? Yaitu kita yang umatnya berada di akhir zaman. Apalagi kita umat Islam yang ada di Indonesia kok, umat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Al-Habib As-Said Muhammad Al-Maliki ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah, dalam keadaan sadar beliau berjumpa langsung dengan Rasulullah. Di belakang Rasulullah ada banyak manusia, ada banyak golongan di belakang Rasulullah. Lalu Said Muhammad bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang ada di belakangmu itu? Nabi menjawab, orang yang berdiri di belakangku ini, manusia yang ada di belakangku ini, yaitu umat yang aku cintai, yaitu umat yang asalnya dari Indonesia. Kok bisa? Bisa kok. Coba kau lihat nih, kalau udah masuk bulan Rabiul Awal, pasti setiap kampung, landar, RT, RW, masjid, musola, pondok pesantren pasti mengadakan yang namanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ketika masuk bulan Rajab, setiap RT, RW, landar, masjid, musola, pondok pesantren pasti mengadakan yang namanya memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu karena cinta kita, karena iman kita yang begitu besar kepada Rasulullah SAW. Bahkan saking cintanya umat Islam di Indonesia, tahu mahalnya apa? Tahu apa? Mahalnya sampai dijadiin DJ. Kurang kreatif apa coba? DJ mahalnya, coba nanti pulang dari sini searching DJ mahalnya, ada tuh kok yang bisa kita baca di mari. Ya Nabi sekarang di YouTube ada DJ Mahalul Qiyam. Kurang kreatif apa coba anak bangsa Indonesia itu? DJ Mahalul Qiyam itu. Ini luar biasa kecintaan umat Islam Indonesia kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai momentum untuk menambahkan cinta kita kepadanya, untuk menambahkan keimanan kita kepadanya, dan juga sebagai momentum dalam meneladani akhlak beliau yang begitu mulia. Karena beliaulah suri teladan yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Gak kalah suaranya sama siapa? Buya Munawir. Gini-gini juga bisa kok. Gak kalah bang. Amalnya tadi nanti juga proses saya kan ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Rasulullah kan juga diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sendiri yang menyatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Wah, ribet kok kalau udah urusan sama akhlak mah. Ribet benar. Kagak bohong, ribet tuh. Ada satu cerita kok. Ini ceritanya udah lunas, cuma saya ceritain aja apa. Setiap kali Rasulullah itu pengen pergi ke Ka'bah, pasti Rasulullah itu lewat di satu rumah orang kafir Quraisy. Lewat ya Rasulullah, jalan kan. Tiba-tiba di depan rumah orang kafir Quraisy ini diledak, cium. Mari kata Rasulullah, kagak marah Rasulullah. Apa yang dibalas oleh Rasulullah? Rasulullah membalas dengan senyuman yang begitu indah. Wah, bayangin lu bang, kok disenyumin sama Rasulullah? Bahaya kagak ada. Langsung saling brutal, langsung saling brutal kita. Lah, cerita kalau kita kok kita pergi masjid jalan dari depan tuh, dan kemarin kita berbeda sama. Tiba-tiba udah lewat depan rumah tetangga kita di Indonesia. Ambil sental lewat sial lu, bukan masjid juga nih. Kesel kita, beda kita sama Rasulullah jauh. Makanya kita jadikan momen peringatan Maulid ini sebagai momen untuk meningkatkan akhlak kita lebih baik. Kemudian Rasulullah SAW lewat situ lagi, diludahi lagi, lewat situ lagi, diludahi lagi, sampai pada suatu hari Rasulullah heran karena lewat situ orang kafir Quraisy kagak ada. Ini orang kafir Quraisy mana ini? Yang biasa kalau saya lewat pasti diludahi. Kagak ada itu
cuma langsung dicari sama Rasulullah, dicari ke tetangganya, ditanya di sana sini, ini orang kafir Quraisy mana? Ada yang dijawab, lagi sakit ya Rasulullah. Langsung tanpa pikir panjang, Rasulullah langsung mampir ke orang kafir Quraisy. Singkat cerita, karena orang kafir Quraisy kaget melihat akhlaknya Rasulullah yang begitu mulia, orang kafir Quraisy ini langsung syahadat, langsung masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus bisa mencontoh, meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad ini kita diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Udah mungkin gak usah panjang-panjang, udah malam juga. Tadi udah dibawain nama Abu ya. Jadi saya di sini cuma udah ngomong aja benar. Gak usah lama. Tadi manggilnya sebelum saya dulu, sebelum beliau gitu. Biar kalau saya ada yang salah, benerin nama beliau. Beliau dulu yang maju. Kan kagak lucu kalau saya yang benerin beliau. Yaudah, saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum